Selamat mendengarkan podcast ini. Bapak, Ibu, saudara sekalian, makin memahami kebenaran, makin mengerti kebenaran, maka kita akan makin melihat satu-satunya arah hidup yang kita harus miliki. Terus terang, dulu saya tidak sanggup masuk di jalur ini atau masuk di jalan ini. Tetapi sekarang saya sudah mulai melangkah dan saya optimis bisa, walaupun belum stabil, belum mantap, belum permanen, belum sempurna. Lalu terpikir, saudaraku, kalau saya yang mengerti banyak kebenaran, mempercakapkan, mengajarkannya kepada orang lain, dan sungguh-sungguh berjuang untuk bisa menjadi pelakunya, mengalami begitu banyak kesulitan dan merasakan beratnya mengikuti jalan Tuhan ini. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mengerti kebenaran atau mengerti kebenaran tetapi tidak memiliki tekad yang kuat berjalan di jalan Tuhan ini? Kita hanya memiliki satu arah perjalanan hidup, saudara. Dan arah itu adalah kerajaan surga. Dan memang hanya untuk itu kita hidup. Sekarang ini kita dipanggil menjadi anak Tuhan. Saya ulangi, dulu saya tidak sanggup. Dulu itu bukan 15-20 tahun yang lalu. Saya kira 4-5 tahun yang lalu juga saya masih berpikir, saudara. Atau saya menutup mata sebelah. Tetapi makin mengerti kebenaran, mungkin juga ditambah dengan begitu banyak pergumulan dan persoalan hidup yang saya hadapi, ya, kepedihan, kekecewaan, patah hati terhadap dunia. Saya mengerti ini jalannya, saudara. Logikanya memang begitu, artinya kita hidup hanya 70 sampai 90 tahun di bumi ini. Kalau kita percaya adanya kehidupan di balik kematian, kita harus konsekuen mempercayainya dan konsisten mempercayainya dan sungguh-sungguh mengarahkan diri ke sana. Mungkin bagi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang tidak memahami kebenaran secara lengkap atau utuh, saudara bisa curiga atau saudara berpikir negatif, seakan-akan kalau kita memiliki arah hidup hanya kerajaan surga, lalu kita menjadi pesimis hidup, tidak bekerja keras, merusak kinerja kita. Maka saudara harus tahu apa itu surga. Bagaimana nanti keadaan kita di surga. Apa yang diajarkan Alkitab, tentu saya tidak bisa menjelaskan dalam waktu singkat karena kita telah mempelajari mengenai apa itu surga. Sesuai dengan apa yang Alkitab tulis dan yang saya pahami, saya bedah. Dan ternyata tidak sederhana, saudara sekalian. Kalau kita tidak memiliki arah hidup yang jelas, kita ini jadi orang yang rentan terhadap pencobaan. Kita mudah jatuh, saudara. Mengapa orang tidak rela berkorban, masih mudah berbuat dosa, malas melayani Tuhan? Karena tidak memiliki arah hidup yang jelas, tidak berani mematok, tidak berani memiliki komitmen. Ini keputusanku bahwa aku sedang ada dalam perjalanan menuju rumah Bapa, rumahku. Dunia ini bukan rumahku. Rumahku adalah rumah Bapa di balik kehidupan hari ini. Kelihatannya tidak normal, saudara. Ya memang mungkin di mata manusia umum kita tidak normal. Tetapi ini normalnya anak Tuhan. Isi Alkitab Perjanjian Baru itu orientasinya demikian. Kamu bukan berasal dari dunia ini, keluargaan kita di surga, pikirkan perkara di atas. Kan begitu, saudara. Aku pergi menyediakan tempat bagimu, kalau sudah aku sediakan, aku kembali dan membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Dan seterusnya. Kita sudah terlalu
lama hidup di luar kebenaran sehingga kita tidak merasa warga negara kerajaan surga. Apalagi kalau kita masih mengharapkan bisa menikmati secuil, sejengkal Firdaus di bumi ini. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang belajar kebenaran firman Tuhan, satu kali akan diberi Tuhan perasaan kesepian. Lalu Anda mulai bertanya, untuk apa hidup ini? Coba seandainya kita memperkarakan itu dan mencari jawabnya dari Tuhan. Sebab untuk menemukan jawabnya Anda tidak bisa menemukan dari diri sendiri, dari lingkungan, atau dari manapun. Kita harus menerima jawabannya dari Tuhan. Kalau saudara percaya saya sebagai wakil Tuhan yang menyampaikan firman, ya, terlepas saya ini bagaimana keadaannya, artinya saya juga manusia yang tidak sempurna. Tapi kalau saudara percaya bahwa saya bisa memberitahukan kebenaran, menjadi penyambung lidah Tuhan, menjadi juru bicara Tuhan, saya beritahu saudaraku, untuk apa hidup ini? Nah, ketika kita mengalami satu perasaan sepi dan bertanya untuk apa hidup ini, mestinya kita memperkarakannya dengan Tuhan dan mencari jawabnya, saudara. Nah, masalahnya kemudian orang menutup dengan berbagai kegiatan. Dia akan mencari kegiatan. Biasanya mencari kambing hitam dulu kalau dia tidak merasa bahagia. Ini gara-gara si A, gara-gara si B. Gara-gara aku belum punya ini, belum punya itu. Aku mau ke sana, aku mau ke sini. Paling tidak, saudara merasa hidup kurang wajar. Kan orang itu melihat ya, gaya hidup standar. Apa itu gaya hidup standar? Ya yang saudara lihat. Yang saudara lihat. Dan Anda pikir itu sah. Legal di mata manusia juga legal di mata Allah. Menurut saudara ya. Standar ini bisa relatif. Dan bergerak atau berubah. Kalau orang lahir dari kalangan the have, tanah untuk rumahnya ya minimal 500 meter, bangunannya 1000 meter, begitu saudara. Tapi kalau orang yang dari kalangan the have not, yang tidak mampu maksudnya, ya bisa kontrak dari tahun ke tahun juga sudah senang dia. Atau rumah tipe 36 di pinggiran kota sudah puas. Itu standarnya begitu, relatif kan. Tergantung dari filosofi hidupnya, dari standar ekonominya. Tapi juga bisa bergerak, artinya dengan rumah tipe 36 dia puas sementara. Tapi ketika penghasilannya tambah lagi, dia mau tipe 70. Punya uang lagi, dia mau yang lebih bagus. Bergerak terus. Nah, sepinya orang itu diisi dengan ini. Meningkatkan standar hidup. Saya tidak katakan salah kalau Anda punya rumah yang tergenangi air setiap banjir, lalu Anda cari rumah yang tidak banjir. Saya nggak katakan salah loh. Nah, di sini saya tidak bisa menghakimi saudara tidak bisa menghakimi orang lain. Masing-masing orang memiliki porsi. Dan biarlah orang punya mata hati untuk menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidupnya, apa bagian yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Relatif, tapi juga bergerak. Kalau kita mengikuti geraknya, itu percintaan dunia, keinginan mata, keangkuhan hidup. Kalau ada perasaan sepi ini, Anda mulai bertanya, what is the reason I live? Apa alasan aku hidup? Cari Tuhan. Kalau anak-anak muda berpikir belum punya pacar, sudah punya pacar masih kurang, terus apa lagi? Terus apa lagi? Makanya Tuhan berkata, datang kepadaku yang letih lesu dan berobat, aku beri kamu anapauso, perhentian, anapauso. Dalam bahasa Ibraninya sabaton, perhentian. Kapan kita berhenti? Saya juga tidak berhenti, saudara, selama ini. Sekarang baru belajar berhenti. Mau gereja besar, nanti bikin ini, bikin itu. Apa salah, Pak? Tidak salah, asal saya punya perhentian dalam Tuhan. Perhentian saya tidak boleh kegiatan itu. Perhentianku Tuhan. Jadi seandainya tidak punya kegiatan ini juga tidak masalah. Aku melakukan kegiatan itu harus komando Tuhan.
harus hasil optimal pergumulanku dengan Tuhan atau coram Deo. Nah, ini agak sulit saya jelaskan, tapi saya sudah bicara. Aku harus berhenti dalam Tuhan. Aku puas di dalam Tuhan. Yesus cukup bagiku. Dan kalau aku punya kegiatan ini, kegiatan itu, harus komando Tuhan. Ya, harus komando Tuhan. Kalau tidak perlu melakukan hal-hal tersebut. Nah, pelayan-pelayan Tuhan sering kebablasan di sini. Dia ambisi. Dia mau bantu Tuhan. Akhirnya benturan dengan orang lain. Akhirnya melakukan langkah-langkah yang salah. Berhenti dalam Tuhan, berhenti. Aku cukup di dalam Dia. Aku cukup di dalam Dia. Seandainya aku tidak jadi pendeta, tidak punya kegiatan, aku cukup. Dengan demikian kita tidak memberi celah, tidak memberi peluang saudara menjadi liar, ya. Tidak memberi celah, kita menjadi liar. Nah, di sini sulit sekali saudara. Buat orang-orang muda sulit. Buat bapak ibu yang sudah tidak biasa, ya, hidup dalam kedaulatan Tuhan juga sulit. Buat saya juga masih sulit. Sebab untuk hidup dalam kedaulatan Tuhan itu sulit. Sulit sekali. Rasul Paulus berkata, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Jadi ada arah yang dituju. Ada garis finishnya. Bukan hanya berapa cepat langkahnya, tetapi di mana finishnya. Kita sibuk ini, sibuk itu. Dengan manuver dan intensitas dan speed yang tinggi. Finishnya di mana? Bayangkan kalau saudara naik taksi lalu berkata, Pak, keluar. Oke, cepat Pak. Kemana Pak? Cepat saya tanya, kemana Pak? Cepat, cepat aja. Kemana Pak? Pokoknya cepat. Pokoknya cepat. Sama. Walaupun tidak analog persis ya. Sibuk ini, sibuk itu. Wah, waktu kita menjadi begitu singkat. Tahu-tahu udah sore ya. Tidur besok bangun pagi. Tahu-tahu sore lagi. Rasanya baru kemarin minggu. Sekarang sudah minggu lagi. Sebenarnya kita sudah berhenti belum? Gitu. Kita tahu nggak finish kita di mana, saudara? Ya, makanya di mana ada hartamu berada, di situ hatimu. Kita sudah memindahkan hati kita sebelum kita menutup mata, saudara. Untuk menemukan perhentian ini tidak mudah. Kalau buat saya kan gereja, jumlah jemaat, aset gereja, kegiatan gereja itu kan prestasi, bisa menjadi reputasi, bisa menjadi prestis, bisa menjadi nafkah, bisa menjadi masa depan. Kalau itu yang saya lakukan, saya tidak tahu finish saya di mana. Nah, banyak saudara yang pasti belum tahu finishnya. Kalau saya hadir di pertemuan-pertemuan pendeta lalu terjadi perdebatannya, adu argumentasi sampai suasananya begitu panas ya saudara, sampai saya harus ikut melerai. Udah. Dulu saya begitu, dan saya banyak ya kesombongan. Saya tidak mau kalah, tidak mau dipermalukan depan umum. Jadi kalau saya ngomong, dia nyerang, saya ngomong lagi. Saya bilang, tolong Bapak duduk, saya tidak akan duduk sebelum saya kasih kesempatan ngomong. Waduh, kasar bener saudara. Lalu sekarang kalau lihat begitu, aku nyari apa ya waktu itu ya? Nyari apa ya? Sama pimpinan terhormat aja, yang dianggap nomor 1 gitu ya, di gereja ya. Saya debat, dia berkata, you diam, saya mau bicara. Dia bilang gitu. You yang diam, karena saya sedang bicara, you yang potong saya. Jangan karena dia pimpinan lo berak ngomong, gak boleh ngomong. Waduh, saya keras sekali. Lalu saya mikir gini, aku nyari apa ya? Pelayanan pagi, siang, sore, khotbah sana, khotbah sini. Bikin ini, bikin itu, saudara. Kelihatannya rohani loh, saudara. Aku nyari apa ya? Tapi aku belum berhenti di dalam Tuhan, saudara. Saudara bayangkan ya, pendeta saja bisa sesat di sini, saudara. Kalau saya bukan pendeta, jangan percaya saya. Tapi kalau saya pendeta dan saya masuk dalam lingkungan ini 30 tahun lebih, saudara pertimbangkan ucapan saya benar atau tidak. Makanya para pelayan-pelayan yang muda-muda yang baru belajar, coba
Sebelum you mengalami kesalahan seperti yang saya pernah lakukan, pertimbangkan. Saudara sudah menemukan finish nggak? Ya, garis finish itu. Anda menemukan garis finish bukan terus Anda tidak punya semangat, spirit, gairah kerja. Ada, tapi demi Tuhan, demi kerajaannya. Nah, saudaraku sekalian, hidup ini adalah sesuatu yang harus kita pergumulkan. Pergumulan hebat. Bukan mempertahankan harta kita atau mencari uang kita, jodoh, karir, kesehatan, atau apapun. Tapi bagaimana menemukan arah dan tetap konsisten di arah itu. Jadi patok dulu kerajaan surga. Dan itu harus merupakan sesuatu yang real kita hayati lalu kita alami dalam hidup. Nah, kita ini saudaraku sekalian harus menemukan arah itu dan tetap konsisten di situ. Kalau di gereja ini kan Bapak Ibu bisa mengerti firman, terpengaruh oleh lingkungan, jadi bergairah. Begitu pulang, Anda seperti tidak pernah ke gereja. Seperti tidak pernah ikut PA. Seperti tidak pernah mengerti kebenaran. Kembali semula. Mestinya, saudaraku, konsisten terus. Saya berdoa begini, Bapa di surga. Tidak selalu begitu, tapi sering. Pagi hari aku bersyukur untuk pagi yang cerah, hari yang baik yang kau berikan padaku. Terima kasih Tuhan. Amin. Lalu saya jaga hati saya. Nggak usah janji. Dia tahu aku mencintai dia atau tidak. Dia tahu aku sungguh-sungguh atau pura-pura. Dia tahu tujuanku Tuhan atau bukan. Dia tahu aku mengasihi dia atau tidak. Jadi saya nggak perkatakan. Belajar tidak memperkatakan, tapi bicara di hati. Pada waktu kita ada khawatir, kita ngelirik Tuhan ke atas, malu, saya khawatir. Kenapa kau harus khawatir? Kalau saudara malam-malam lewat tempat gelap takut, mesti malu sama Tuhan. Kenapa kamu takut? Dia bisa baca hatimu. Waktu kita marah, dendam sama orang, Tuhan bicara, kenapa kamu dendam? Kita memperkarakan itu. Kenapa kamu ingini ini? Kenapa kamu harapkan itu? Jangan banyak bicara. Tapi perkarakan hidupmu di hadapan Tuhan. Dalam konteks ini adalah arah hidup saudara. Nggak usah perkatakan, tapi lakukan. Biar kita memandang Tuhan selalu melihat hati kita. Ya. Waktu kita mulai mau menyimpang, kita periksa diri kita. Kita akan mendengar suara itu, kemana kamu, mau kemana kamu. Kita yang berbicara sendiri seakan-akan. Tapi saya mau beri satu hal. Tuhan juga pakai kita untuk berbicara. Roh kita. Karena kita memperkatakan firman. Jadi perkataan kita itu menjadi perkataan Tuhan. Amin. Ngerti maksudnya? Karena kita pakai Alkitab. Mau kemana kamu? Nah, dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 9, Petrus mengingatkan kepada kita ada musuh yang aktif. Musuh yang aktif, saudaraku, membelokkan kita. Lawan dia dengan iman yang teguh, karena saudaramu di seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Jadi ada penderitaan, saudara, melawan ini. Jadi ada pergumulan, saudara, tidak gampang kita. Filipi pasal 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca dari ayat yang ke-7, 9, 10, 11, itu lebih luar biasa. Filipi 3 ayat 9 dan ayat 7 supaya lebih lengkap. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Iya. Dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat,
melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oke, sebentar Pak. Ini kan pengalaman hidup yang pasti benar. Dia tidak mengada-ada, tidak mengelaborasi, membuat berbunga-bunga seindah-indahnya tulisan dari Paulus ini. Dia mengalami apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku. Kita tahu dong sosok Paulus. Kalau menurut catatan, dia pernah belajar dari seorang guru hebat pada zamannya. Dia murid terkemuka dari Gamaliel. Di satu sekolah seperti sekolah teologi pada zaman itu, The School of Hillel namanya. Dan ini murid terkemuka, dan ini anggota Sanhedrin, dan ini diberi kepercayaan oleh pemimpin-pemimpin agama Yahudi untuk membunuh orang Kristen. Ini orang yang berprestasi, saudara. Dan kita tidak bisa membantah, artinya logis kalau kita mengatakan ini ambisius, orang ambisius, orang yang cerdas, yang cakap, yang berani loh, dia berani bunuh orang kok. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Bahkan oleh karena pengenalanku. Oleh sebab itu, saudara, kita harus mengenal itu. Di sini juga saya mencatat, ya, ada satu catatan supaya kita bisa melihat betapa hebat kekayaan Tuhan itu sebenarnya. Kekayaan Tuhan bukan pada berkat perlindungannya di bumi ini. Yang pertama tentu bagaimana kita bisa diubah menjadi anak-anak Allah, bisa berkarakter seperti Bapa, yang dulu kita sendiri tidak yakin orang sebrengsek seburuk aku kok bisa baik gitu, saudara. Jadi yang kita lakukan lebih baik sedikit dan lebih munafik, lebih pintar munafik, cukup ya. Jangan jahatlah jadi orang baik, kita juga mau jadi orang jahat. Tapi kalau sempurna ya janganlah, nggak bisa, kita munafik dikit lah supaya kelihatan sempurna. Tapi sekarang kita enggak begitu, kita mau sempurna. Walaupun kita itu ya belum sempurna juga gitu. Emang enggak gampang. Tapi pengenalan akan Tuhan Yesus itu harus kita mengerti, kita pahami, sehingga keindahan hidup, artinya keindahan dunia ini menjadi pudar di mata kita. Oke, teruskan Pak, ayat 13-14. Ayat yang ke-13, ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Karena itu marilah kita yang sempurna berpikir demikian. Yang sempurna. Jadi yang mau lengkap, yang mau lengkap. Tentu kalau saudara tidak memiliki gairah untuk sempurna di hadapan Tuhan, ya sulit diajak melangkah di sini. Di tengah-tengah kesibukan hidup kita jangan hanyut di belantara dunia yang fasik ini. Kita perlu waktu, kita merenungkan hidup kita kembali. Yang sudah terjadi ya sudahlah, terjadilah, sudah. Tapi menatap ke depan, mari kita tidak seperti petinju yang asal memukul, tapi kita mengerti sasaran. Kita tahu garis finish kita, saudaraku. Kita mau memperkarakan arah hidup kita. Ya. Kalau saya di rumah mau belajar piano lagi, saya dulu main piano. Tapi sudah lama tidak main piano. Sekarang saya mau melatih tangan lagi. Lalu saya bertanya, kalau sudah pintar main piano mau apa? Apa sih yang kita mau cari hidup ini? Oke, sekarang gereja besar, banyak jemaat. Kita punya gedung yang megah, yang nampung 10.000 yang megah. Lalu mau apa? Sebenarnya jawabnya adalah begini, saudara, yang benar. Dari hari ke hari kita menyukakan hati Tuhan. Amin. Yang kedua, kita memancangkan hati kita di kerajaan surga.
dengan memenuhi apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan dari hari ke hari. Jadi begini saudara, yang membuat kita meleset adalah ketika kita menganggap ada sesuatu yang lebih penting dari hal ini. Saya tidak katakan main saksofon atau flute salah, bukan. Ya, saya happy belajar nafas, saya sehat, saya sukacita, saya main ya, saya di komputer nih begini, di sini flute, di sini gitar, di saksofon, dia ngantuk, ambil saksofon, taruh lagi, ambil gitar, jeng, happy juga. Tapi aku tidak hanyut di situ. Kalau kita di sini, kita mau tepat di sini, saudara. Ini kerajaan surga. Anda dan saya tidak bisa tepat di sini. Kalau di sini kita nggak bisa tepat. Dari kasus-kasus kecil ini kita harus tepat, baru kita sampai di sini. You jangan harap bisa sampai di sini kalau hidupmu tiap hari tidak tepat melakukan kehendak Tuhan. Dari perkara-perkara kecil setiap hari, saudara. Senangkan Tuhan dari waktu ke waktu. Sebab kalau tidak, kita cari duit. Kalau mau banyak, mau apa lagi? Sudah banyak. Oh, beli rumah, udah beli rumah. Udah beli rumah, beli apartemen yang mewah, udah beli. Lalu mau apa lagi? Anda tidak pernah tahu apa kehendak Tuhan dari waktu ke waktu. Dari hal-hal sederhana dan kecil yang terjadi dalam hidup kita setiap hari. Kalau memang mau serius begitu, kita tidak bisa mendaratkan pukulan, tidak bisa menemukan garis finish kita. Kalau tiap hari kita nggak menemukan titik ketepatan yang harus kita lakukan, saudara. Nah, yang kita cari itu, saudara, hal-hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Saya nggak katakan cari duit itu salah. Kita harus cari uang untuk kebutuhan keluarga, nafkah, dan lain sebagainya. Oke, harus. Tetapi kita harus melakukan segala sesuatu di dalam kehendak Tuhan. Di dalam kehendak Tuhan itu biasanya berbicara mengenai satu hal. Di dalam kehendak Tuhan itu berbicara mengenai satu hal. Mau dengar saudara? Sikap hati. Ini artinya luas. Kesalahan bukan cari uangnya, tapi sikap hatimu terhadap uang. Kesalahan bukan main saksofonnya, tapi sikap hatimu main saksofon. Kesalahanmu bukan dagang dan lain sebagainya, tapi sikap hatimu. Bahkan Anda ngurus anak, ibu-ibu, bener dong? Ya bener dong. Tapi sikap hatimu bagaimana? Oh, anakku biar jadi hebat, luar biasa, sukses selalu, aku bangga nih anak saya. Atau aku harus jadikan anakku seseorang yang perkasa di bumi untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga. Nah, bagaimana ibu-ibu tahu menjadi manusia yang perkasa untuk kemuliaan Allah dan menghuni kerajaan surga? Ibu-ibu harus mengerti kebenaran. Supaya ketika mendidik anak-anak dengan sikap hati, saudara. Tepat. Sikap hati nih, ketepatan. Ketepatan di situ bukan soal cari uangnya yang salah, bukan main flute-nya yang salah, tetapi sikap hatinya. Kalau tadi contoh untuk saya, yang muncul di otak saya, yang muncul di pikiran saya kan begitu, saudara. Kalau aku sudah pintar main flute, lalu mau apa? Oh, aku main di sini lah. Tahu nggak Pak Eras bisa main flute bagus? Apa untuk itu? Apa yang saya cari? Oh, main saksofon. Oh, tahu kan? Ini pendeta memang multi talent. Bisa main saksofon, bisa apa? Memang dahsyat. Apa itu? Anda cari uang supaya mobilnya bagus, rumahnya bagus. Bukan salah lo punya rumah bagus, tapi sikap hati beli rumahnya gimana? Di sini, saudara. Makanya kalau arahnya ke surga, itu akan membuat kita lebih mudah punya ketepatan dalam hidup kita tiap hari. Pancangkan dulu kerajaan surga. Mungkin tidak kurang 50% yang lelah hidupnya. Entah masalah ekonomi, gagal rumah tangga, salah pilih jodoh, artinya menyesal karena menikah sama pria atau wanita ini, masalah anak, lelah. Itu bisa membunuh sel-sel, saudara. Penyakit gampang masuk, metabolisme tubuhmu rusak, di bumi menderita, mati masuk neraka. Konyol, betul nggak, saudara? Sekarang kita mau meletakkan semua beban ini.
Kita hanya menumpang di bumi ini. 1 Petrus 1 ayat 17. Kita hanya menumpang, saudaraku. Kita hanya menumpang di bumi ini. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak memiliki hidup yang lain. Seakan-akan kita hanya punya satu kali kesempatan hidup. Padahal hidup yang sesungguhnya nanti di balik kubur. Anda jangan berpikir bahwa mudah mengatakan ini. Tidak mudah mengatakan ini, saudara. Tidak mudah. Kenapa? Ya saya juga punya irama duniawi yang sangat kuat. Irama duniawi yang sangat kuat. Irama duniawi yang sudah melekat di dalam daging saya ini. Terlanjur melekat lama. Tapi lewat proses saya mulai berubah terus. Yang tadi saya katakan juga lewat banyak pengalamannya. Makanya luar biasa, Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Waktu kita sepi, kita rasa gak punya teman, kita merasa sendiri, orang lain susah, kita bisa hibur. Kita susah, kita mau cerita sama siapa. Kekecewaan, kita orang lain menderita, orang dianiaya, orang diperlakukan tidak adil, kita juga tidak berdaya menolong, gitu ya. Pengalaman-pengalaman itu membuat goresan, guratan, dan kita bisa menjadi patah hati, saudara. Belum lihat orang-orang jahat yang beruntung, orang tidak jujur yang ngucur, orang jujur yang hancur. Wah, kita desperate suffering, kita patah hati dengan dunia. Itu semua pengalaman hidup. Kita bisa berkata, dunia bukan rumahku. Nah, apakah harus begitu Anda mengalami itu? Tidak harus, saudara. Tapi untuk seorang pengajar seperti saya, yang diberi Tuhan wilayah yang kudus dan akbar ini, saya harus mendapat pukulan yang berbeda. Saya harus dapat pukulan yang berbeda. Juga sesuai dengan komitmen saya. Nah, pukulan-pukulan itu menjadikan saya seperti hari ini, walaupun saya belum sempurna. Kita hanya menumpang di bumi ini, saudara, ya. Nah, kembali kepada konsistensi arah. Kita harus arahnya Tuhan dan kerajaannya. Jangan sampai kita mati dalam kemiskinan, seperti yang dikatakan Tuhan di Injil Lukas 12 mengenai orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri dan mati dalam kemiskinan. Dia membesarkan lumbungnya, dia mengisi lagi sampai dia punya kesulitan, sampai dia mendapatkan kesulitan untuk mengumpulkan bandanya atau hartanya, saudara. Coba, ini kalau di mata dunia orang pinter, orang sukses. Tapi Alkitab mengatakan, hai kamu orang bodoh, pada hari ini juga nyawamu diambil. Untuk siapa semua itu? Untuk anak, tidak salah. Tapi kalau Tuhan tidak suruh, kamu salah. Lalu apa bagianmu yang kau harus buat untukku? Bukan bagianmu yang kamu buat untuk anakmu. Sebab anakmu pun punya bagian sendiri yang harus dia buat untukku. Jangan mati dalam kemiskinan. Anda dalam kelelahan, banyak masalah. So di dunia susah, sakit-sakitan, mati masuk neraka. Celaka benar, saudara. Kasihan, saudara. Kalau sekarang saudara datang dengan 1001 masalah yang membuat Anda betul tidak bahagia, saya mau berkata, welcome to my world. Selamat datang di duniaku. Jadi pelayanan kita bukan kita mau khotbah, kita tampil, bukan. Merubah orang-orang, ya, cara berpikirnya, bisa memindahkan hati ke surga. Amin. Itu maksudnya, saudaraku. Ya, kita jangan seperti istri Lot yang mulai ke belakang, maju terus. Jangan mulai ke belakang, maju terus. Lihat ke depan. Yang kedua, kita tidak lagi mencintai dunia. Kita harus seperti Yusuf yang di tengah-tengah godaan yang begitu hebat, dia bisa berkata tidak. Ini Yusuf anak Yakub. Kalau Yusuf jatuh nih, keluarga Yakub di Kanaan mati, Yehuda ikut mati, habis, nggak ada Mesias. Anak Abraham, keturunan Abraham bisa habis. Hebat ya.
Yusuf itu jago loh. Anda gak pernah mikirkan, Yusuf itu seperti Yesus, namanya sama. Yasa, Tusif. Jadi seluruh keluarganya diselamatkan. Kalau tidak, seluruh dinasti Abraham mati kelaparan. Maka Tuhan ungsikan seorang Yusuf. Tapi di sana setan masuk dalam diri Potifar. Dan dalam kisah yang ditulis oleh Matius di Mazmur 16, saudaraku, kita juga membaca bagaimana Petrus mau membelokkan arah Tuhan Yesus. Tuhan, jangan ke Yerusalem, nanti mati. Ingat kamu. Ini Petrus ini punya konsep Mesias versi Yahudi. Hosana, tapi dia akhirnya berkata, salibkan dia. Hosana, oh Lord, help Tuhan, tolong. Tolong untuk masalah-masalah yang tidak prinsip. Dengar ya, saya kasih rumus. Jangan lupa ya kalimat ini ya. Jangan lupa ya. Kalau Anda tidak menjadi anak Allah yang baik, tidak menjadi warga kerajaan surga yang baik, Anda tidak berhak minta tolong Tuhan dan tidak berhak ditolong Tuhan. Emangnya Tuhan siapa? Dia maha tinggi. Kalau Anda tidak menjadi warga kerajaan surga yang baik, kalau Anda bukan warga kerajaan surga yang baik, Anda tidak berhak minta tolong Tuhan. Tapi kalau Anda warga kerajaan surga yang baik, Anda tidak perlu minta tolong. Bapa di surga pasti menolong. Kita mencontoh sikap Tuhan Yesus dan para tokoh-tokoh iman itu. Dan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Yosua, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nasihat ini diberikan agar kita memiliki integritas sebagai anak-anak Tuhan yang hidup sebagai musafir sejati. Musafir yang sejati mengerti arah perjalanannya dan tidak menyimpang dari jalannya. Bapak Ibu, tidak ada tujuan lain dalam hidup ini kecuali Yerusalem baru. Selamat berjuang. Amin.